presensi, Bu Mes ulangi sekali lagi ya. Harapan saya adalah di minggu kedua ini sudah tidak ada permasalahan lagi. Jadi presensi hari ini ada berapa Mbak Sofi? Imani? Ada 3, Bu. Presensinya bukan tugasnya. Di e-learning. Dicek dulu. Ada 2, Bu. Ayo, ada berapa? Dilihat dulu di e-learning semuanya sekarang dibuka. 1, Bu. Ada 4, Bu. Ayo, yang mana yang betul? Ada 4. Ada 4, Bu. Ada 4, Bu. Ada 4, Bu. Oke, wes saya jawab 4, berarti sudah dilihat e-learningnya. Dibuka di e-learningnya minggu kedua, analisis dan desain sistem SDLC. Hari ini ada 4 presensi. Oke, diperhatikan semuanya, jangan sampai jam-jamnya nanti salah. Jam yang pertama presensi, Mbak Arini jam berapa Mbak Arini? Masih di mute? Di on kan dulu? Jam 8 sampai jam 10, Bu. Oke, itu presensi yang pertama. Silakan nanti di jam 8 sampai dengan jam 10, silakan dibuka atau sekarang presensi untuk yang jam pertama. Kemudian kita punya yang jam kedua. Jam berapa Mbak Nailah Cahya? Jam 10, Bu. Sampai jam 12. Oke, di presensi minggu 2 itu acara 6 jam 10 sampai dengan jam 12, betul. Terus sekarang Sinta Nuriyah Wulandari. Presensi yang ketiga jam berapa, Mbak? Jam 1 sampai jam 3 sore, Bu. Oke, jam 1 sampai jam 3 sore. Terakhir kita absensi yang keempat, Dimas Heru. Jam berapa, Mas Dimas? Jam 3 sore sampai jam 5, Bu. Oke, sudah tahu semua berarti ya sekarang di e-learning masing-masing itu sudah terlihat. Bu Mai sudah buat ada presensi minggu 2, acara 5, 6, 7, 8. Kok 5, 6, 7, 8, Bu? Kan kita lanjut dari yang kemarin. Kita acara 1 sampai dengan 4. Berarti hari ini adalah acara praktikum 5 sampai dengan acara praktikum ke-8. Sampai sini dulu jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Kemudian materinya sudah ada di situ, materi minggu 2, acara 5 sampai dengan 8. Bisa dilihat di situ apa yang harus kita lakukan hari ini. Kemudian ada tugas. Tugasnya ada berapa? Octavian Dwi Cahyono. Iya, Bu. Tugasnya ada berapa, Mas Octavian? Ada 4, Bu. Ada 4, oke. Nane tak kayak tugas 4 loh ya, Bu. Muhammad Hidayatullah, ada berapa, Mas? Ada 3, Bu. Ada Oke. 3. Ya, sip. Tugasnya 3, ojo ditambah-tambahi, Bu Maike Istiti, njaluk akeh yo. Tak tambahi siji meneh, kok tak akeh tambah tugas 4. Hari ini tugasnya hanya 3 aja. Tugas minggu 2 acara 5, tugas minggu 2 acara 6, tugas minggu 2 acara 7. Jamnya, Bu, nggak terpatok sesuai dengan acaranya. Saya sudah buka mulai dari jam 8 sampai dengan jam 17. Jadi silahkan, Bu, saya selesai jam 10 nantinya. Nggak apa-apa, kalian bisa upload di situ. Langsung, kecuali presensi. Kalau presensi silakan hati-hati, presensi hanya bisa dibuka sesuai dengan jam kuliah kalian masing-masing. Kalau tugas tidak, tetapi kalau untuk presensi hanya sesuai dengan jam kuliah kita, sesuai dengan yang ada di SIM. Karena kalau misalkan itu kalian nanti tidak inputkan di SIM nanti. Jadi kalau untuk yang presensi sesuai dengan jadwal, jadi jam 8, 10, 10, 12, 13, 15, 3, 17. Tapi kalau tugas boleh diupload tidak sesuai dengan jam tersebut. Tetapi kolomnya disesuaikan. Oh, sekarang saya mengerjakan tugas 2, acara 5, ya sudah, uploadnya adalah di yang sesuai dengan itu ya, jangan sampai nanti salah. Kemudian, Bu, gimana terus, Bu, yang kemarin saya sudah ngerjakan tugas tapi saya belum presensi gitu kan, nggak apa-apa untuk yang minggu pertama.
Nanti saya yang bantu laporkan ke akademik. Untuk yang minggu kedua, silakan benar-benar diperhatikan. Jangan sampai ada lagi yang japri Bu Maya. Bu, saya belum ini. Bu, saya belum ini. Nanti Bu Maya minta urus sendiri ke akademik ya. Karena prosedurnya panjang sekali di sini. Sehingga saya harus laporan ke UPK, laporan ke akademik seperti itu ya. Nanti hari ini tidak ada lagi yang terlambat untuk presensi. Silakan sesuaikan dengan jam kalian masing-masing. Karena sudah jelas saya sampaikan berkali-kali. Harapan saya minggu ketiga dan seterusnya tidak ada yang terlambat lagi dalam penyampaian presensi. Presensi bisa dilakukan sendiri, bukan pilih yang absen. Absen itu berarti kalian nggak hadir. Ya, pilihnya yang P, present atau hadir. Gitu ya. Minggu pertama Bu sudah terlanjur nggak apa-apa. Minggu pertama kami masih cek kembali. Jadi Bu Maya sampaikan ke Bapak Ibu dosen yang lain, selama tugasnya ada, di minggu 1 kalau masih ada terjadi trouble-trouble terhadap kehadiran masih tetap dimaafkan. Ya, ini sekarang sudah masuk minggu kedua, jadi kalian harus benar-benar diperhatikan. Diperhatikan untuk apa? Diperhatikan untuk presensi dan seterusnya. Sampai di sini Ezra Alanat jelas? Ayo kemana Ezra ini? Reza Wahyu jelas nggak? Apa yang Bu Maya sampaikan? Sudah jelas, Bu. Yuk kita sekarang mulai masuk ke materi. Di sini BKPM-nya, kira-kira nanti ada yang nggak terjelaskan di BKPM, silahkan bisa dicatat kalian masing-masing. Oke, di sini Bu Maya kita akan belajar tentang apa Bu hari ini? Analisis dan desain sistem atau SDLC. Hari ini kalian akan tahu tentang definisinya, kemudian bagaimana teknik pengumpulan datanya, kemudian kalian bisa membuat fungsionalitas sistemnya, kemudian yang terakhir kalian bisa menerapkan SDLC. Bu, mata kuliah ini mata kuliah apa sih sebenarnya? Mata kuliah ini nanti mata kuliah yang akan berkolaborasi dengan web. Sudah dijelaskan kan waktu itu ya dengan Pak Hafid mungkin atau timnya bahwa kelompoknya nanti sama, jadi di web dengan di pengembangan perangkat lunak itu sama, merancangnya di pengembangan perangkat lunak, mengaplikasikannya atau membuatnya di mana, membuatnya nanti di web seperti itu. Ntar ini ada yang chat apa ini? Kok nggak muncul? File saya sudah tampil di layar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sip. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yuk. Ada yang chat apa ya, Bu Maya? Kok nggak bisa buka ya? Chattingan. Output suara saya nggak masuk. Masuk, Bu. Masuk ya? Oke, saya lanjutkan penjelasannya. Yang pertama, analisis sistem itu merupakan suatu kegiatan untuk melihat sistem sudah berjalan. Kemudian melihat bagaimana dia sudah berjalan atau baik atau tidak. Kemudian dokumentasinya sudah ada atau tidak. Yang terpenting dari sini, nanti setelah kalian dapat mengumpulkan data dari mana Bu? Datanya dari klien. Datanya dari mana? Datanya dari stakeholder. Apa sih stakeholder? Apa sih klien? Mereka itu adalah orang yang akan menggunakan aplikasi kita. Orang yang akan membeli aplikasi kita. Kemudian orang yang akan memanfaatkan atau menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di fitur kita. Itu si klien. Nah, kita di sini nanti akan membuat dokumen. Dokumen apa? Dokumen yang kita dapatkan dari si klien tersebut. Oke, sama seperti yang Bu Maya jelaskan kemarin. Ada berbagai metode kan, kemarin kalian sudah cari waterfall, kemudian prototype, kemudian design sprint. Intinya apa? Sama. Ini ada tahapan SDLC. Ada analisis, ada desain, ada kode, ada tes. Sama seperti yang kemarin sudah kita bahas
Tahapannya itu pasti ada, sebentar saya buka sambil yang kemarin. Nah, tahapan di sini untuk proses rekayasa perangkat lunak, analisis, perancangan, implementasi, pengujian. Hanya saja bahasanya diganti di sini. Di tahapan SDLC, di tahapan ini ada analisis, ada desain, ada kode, ada tes. Sama kan? Hanya bedanya di sini kode, Bu. Di situ bahasanya implementasi misalkan. Sama, di implementasi ngapain? Di situ ya kita membuat programnya, kita mengimplementasikan apa yang sudah didesain tadi di dalam bahasa pemrograman, di dalam database-nya. Tes ini apa, Bu? Tes ini ya pengujian. Berarti kita melakukan tahapan pengujian. Bentuknya tahapan ini apa, Bu, nanti? Dokumen. Output dari pengembangan perangkat lunak ini adalah dokumen. Jadi dokumen yang akan kita berikan ke klien nantinya, ke stakeholder yang akan menggunakan aplikasi kita. Ini sama, saya nggak perlu jelaskan lagi. Ada hal yang berbeda. Jadi tugasnya nanti di sini adalah ini individu, silakan cari permasalahan yang ada di sekitar kita. Nah, temanya apa? Nanti proses pengerjaannya di sini. Temanya apa nanti, Bu? Di sekitar saya ada permasalahan terkait ini, Bu, ada UMKM tetangga saya, Bu, dia jualan pisang misalkan ya, keripik pisang. Nah, saya mau bantu untuk e-commerce-nya. Boleh. Temanya di sini nanti dituliskan tentang marketing misalkan, deskripsinya apa yang akan kalian bikin. Kompetitor ini apa, Bu? Coba cek di internet, di Play Store, sudah ada nggak sih yang bikin itu? Kalau sudah ada, kelebihan dia apa, kelemahan dia apa? Ini nanti yang akan kalian jelaskan di tugas 1. Virgo Bahtiar, tugas 1 kira-kira bingung nggak, Mas? Kalau Bu Mai jelaskan seperti tadi. Bisa dipahami, Bu. Bisa dipahami ya, saya ulangi sekali lagi. Tugas 1 yang kalian lakukan adalah mencari tema di sekitaran kita aja. Kalian ini individu dulu, karena saya mau uji coba dulu sebelum kita ke kelompok. Di sekitaran kita ada permasalahan apa. Kemudian kalian coba untuk solusikan. Seperti itu. Nah, di atas sudah jelas. Ini kompetitornya minimal berapa, Mbak Arini Eka? 3, Ibu. Ya, oke. Jelas ya. Berarti tugas 1 nanti ini dituliskan. Tulis tangan, Bu, nggak usah diketik aja di Word ya. Diketik di Word, kemudian ini yang dimasukkan di dalam tugas 1. Nah, sekarang saya mau masuk di tugas yang kedua. Tugas yang kedua, kita akan membuat teknik pengumpulan datanya. Hari ini silakan nanti kalian lakukan teknik pengumpulan data itu ada 4. Yang pertama wawancara. Kalau kita wawancara berarti ngapain? Oh, saya datangi orangnya langsung, Bu. Saya lakukan tanya jawab, Bu. Itu wawancara. Kemudian teknik observasi. Kalau teknik observasi kamu hanya melihat sekitar kalian aja. Kalian nggak perlu tanya, tetapi dengan kalian lihat, kalian bisa tahu misalkan, Bu, tetangga saya itu saya lihatnya dia punya bahan bakunya banyak, Bu, tapi kok kayaknya nggak laku. Misalkan seperti itu tuh hanya diobservasi aja sama kalian. Itu teknik observasi. Kemudian yang C, ada teknik literatur. Teknik literatur berarti dari buku, dari jurnal, dari internet, itu teknik yang ketiga. Kemudian teknik yang 4 adalah teknik kuesioner. Teknik kuesioner berarti kita mengisikan form-form yang biasa mungkin kalian pernah isi di Google Form. Kalau kalian biasa isi itu dulu mungkin di SIM, kalian menilai Bapak Ibu dosen, itu yang disebut sebagai teknik kuesioner. Bu, pada saat saya akan membuat sistem, apakah keempat teknik ini harus kita lakukan? Tidak. Kalian boleh pilih, tetapi harus ada dari masing-masing keempat tersebut. Kenapa? Karena kita levelnya adalah kuliah, kita butuh riset. Dengan riset, kita perlu data. Data itu didapat dari apa? Data itu ya didapat dari keempat teknik yang bisa kita ambil atau kita lakukan. Itu di tugas yang kedua, kalian akan melakukan, ini boleh pilih.
Untuk kalau real kalian ke kampus biasanya Bu Maya minta 4-4-nya ini untuk kalian bikin supaya kalian paham. Nah, untuk ini silahkan nanti kalian pilih aja. Pilih silakan mau teknik wawancara boleh, teknik observasi boleh, teknik literasi boleh, teknik kuesioner boleh. Dari apa Bu? Ya dari yang kalian sudah bikin tadi di tema kalian. Tema saya tentang marketing Bu. Saya pingin untuk e-commerce-nya misalkan ya sudah saya melakukan teknik wawancara Bu dengan tetangga saya, dengan orang tua saya. Silakan. Nama orang yang diwawancarai siapa, pekerjaannya apa, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Kalau kalian mau dengan wawancara. Kalau mau dengan observasi, minimal ada lokasi observasinya di mana, waktu memulai observasinya, kapan selesainya, kapan hasil observasinya apa. Kalau dari literasi, ya silakan judul bukunya, penulisnya, dan tahunnya. Kemudian kalau kuesioner ya silakan dibikin harus ada nama kuesionernya, pertanyaannya, jawaban orang yang mengisi kuesioner apa. Harus keempatnya itu Bu, saya ulangi lagi, tidak. Ya, karena tugas ini hari ini sampai dengan jam 5. Jadi saya bilang ini tidak dilakukan dengan keempat-empatnya, boleh salah satu. Bu, nanti saya perlu screenshot foto saya pada saat lakukan wawancara atau tidak? Iya. Bu, saat saya observasi, saya lakukan foto lingkungan sekitar saya? Iya. Bu, saya dengan teknik literasi, misalkan saya ambil dari internet, ya referensi dari internetnya silakan dituliskan di sini. Bu, saya bikin teknik kuesionernya pakai Google Form, gimana ya? Silakan di screenshot. Jadi intinya di sini kalian tugas yang kedua adalah melakukan teknik pengumpulan data berdasarkan apa? Berdasarkan tugas 1. Oke, sekarang saya tanya ke Sofi Imaniwar Diana. Coba tugas 2 kira-kira jelas nggak Mbak? Ya Bu, jelas Bu. Bisa dipahami ya? Bisa Bu. Oke, harus keempatnya Mbak dikerjakan? Enggak Bu, salah satu aja. Salah satu aja ya. Ada screenshot fotonya atau enggak? Maksudnya Bu? Ada foto bukti kalian melakukan wawancara, observasi atau yang lainnya enggak? Iya Bu. Ya, jelas ya berarti ya untuk tugas yang kedua ya. Oke. Terus saya lanjutkan untuk kita masuk ke tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga, di sini nanti kita akan membuat kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional dari tahapan 1 dan tahapan 2. Bu Maya jelaskan dulu, ini yang sering akan kita pakai sampai dengan skripsi kalian, nanti kalian akan membuat ini. Apa sih Bu kebutuhan fungsional? Kebutuhan fungsional itu kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja layanan yang nantinya harus disediakan oleh sistem, mencangkup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Oke, saya jelaskan mudahnya seperti ini. Di sini nanti kalian akan membuat, saya turun ke bawah dulu aja. Nah, kebutuhan fungsionalnya apa, kebutuhan non-fungsionalnya apa, terhadap kasusnya. Saya kasih contoh langsung. Kebutuhan fungsional itu di breakdown dulu menjadi 3. Umaya buka notepad ya. Kita sama-sama tulis sekarang. Ini saya stop dulu. Gimana kok nggak mau stop? Kebutuhan fungsional untuk misalkan sistem informasi penjualan keripik pisang. Notepad saya muncul ya, saya nilai ya. Bisa terlihat? Iya Bu. Oke, sip. Oke, yang pertama, kebutuhan fungsional sistem informasi penjualan keripik pisang. Misalkan seperti itu. Yang perlu kalian tahu adalah pertama hak aksesnya. Kira-kira, ini kalian tanyakan Bapak, Ibu, ke stakeholdernya atau kliennya.
nanti mau bikin sistemnya bagaimana. Iya Mbak, saya pinginnya nanti yang pasti kan kita harus berbasis website ya, karena kan kaitannya kalian dengan website nantinya. Oke, berarti saya mau penjualan. Kalau penjualan berarti nanti ada adminnya. Kamu jelaskan sampai admin itu nanti yang menginputkan data-data keripik pisangnya dan seterusnya. Oke, berarti ada data admin. Kemudian ada data pembelinya juga. Berarti ada hak akses pembeli. Kemudian ada hak akses si misalkan pemilik. Opsional sih pemilih ini nanti boleh ada, boleh tidak. Maksud Bu Maya adalah kembali lagi ke pemiliknya nanti. Adminnya saya Mbak, jadi nggak masalah lah. Nanti saya aja langsung yang sebagai admin juga sebagai pemilik gitu misalkan. Ada lagi nanti orang yang enggak Mbak, saya mau sendiri-sendiri. Admin sendiri, pembeli sendiri, pemilik sendiri misalkan. Nah, yang perlu kalian tahu di kebutuhan fungsional itu adalah hak aksesnya. Sekarang kita breakdown satu-satu. Hak akses admin sekarang dia punya fitur apa saja? Oh, dia punya fitur registrasi. Oke, di fitur registrasi itu nanti kira-kira dia bisa ngapain aja? Dijelaskan di sini. Kedua, ada fitur tambah barang. Master barang. Transaksi. Fitur laporan. Nah, ini silakan kalian jelaskan di sini nanti. Terus ada pembeli. Kalau pembeli dia bisa apa aja nanti? Oh, dia ada fitur loginnya misalkan. Login garing registrasi. Yang kedua misalkan fitur transaksinya. Nah, terus misalkan pemilik. Pemilik hanya bisa fitur login. Yang kedua di sini fitur laporan misalkan. Nah, di sini dijelaskan lagi misalkan laporan itu mau laporan yang bagaimana? Dijelaskan bahwa laporan akan terlihat per minggu misalkan atau per bulan. Ini dijelaskan seperti ini. Ini yang disebut sebagai kebutuhan fungsional. Sehingga fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh si masing-masing hak akses. Itu dijelaskan di sini. Transaksi ini bisa ngapain aja, misalkan pembeli bisa melihat stok barang, kemudian bisa melakukan transaksi. Nah, di sini misalkan pembeli bisa update profil. Gitu. Dijelaskan. Itu yang disebut sebagai kebutuhan fungsional. Jadi kamu punya fitur-fitur apa saja dijelaskan. Master barang misalkan di sini admin bisa menambahkan data bahan baku pisang atau apa gitu di sana. Ini dijelaskan di sini detail. Bu, berupa kalimat berarti Bu, nggak apa-apa. Yang penting kan ini kita masih tahapan tadi. Hasil kita diskusi dengan si klien. Jadi kalian tuliskan di sini. Oke, sampai di sini dulu. Untuk kebutuhan fungsional ada yang ditanyakan nggak? Fareza Maulana jelas kira-kira? Oh, Fareza nggak bisa ya? Jelas. Bisa ya, karena tugas ketigamu nanti kamu akan membuat suatu kebutuhan fungsional. Oke, Ya, Bu. kemudian sekarang ada lagi kebutuhan kita lihat di sini.
Kebutuhan non-fungsional. Ada di PKPM halaman 19. Ya, kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan non-fungsional juga sering disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain. Untuk di sini, kebutuhan non-fungsional kamu kasih environment and belum saya search. Contohnya, aplikasi ini bisa dijalan di spek komputer yang bagaimana? Dijelaskan. RAM-nya harus berapa? Kemudian, sistem operasinya harus apa? Dijelaskan di sini. Ini kaitannya dengan di luar sistem ini berarti ya. Di luar dari sistem, maksud saya di luar dari development-nya, tetapi kaitannya dengan environment-nya. Jadi kamu tuliskan spek komputernya harus bagaimana, kemudian sistem operasinya harus apa, itu dijelaskan di kebutuhan non-fungsional. Dova Auria, sampai sini jelas nggak kebutuhan yang non-fungsional? Masih di-unmute? Ya, jelas, Bu. Oke, paham ya. Berarti sampai di sini tahu step-step apa saja yang harus dilakukan. Bu Maya ulangi lagi, sekali lagi. Oke, untuk tugas yang pertama, setelah ini yang akan kalian bikin apa? Yang akan kalian bikin adalah, nah ini, di halaman 15, mencari permasalahan di lingkungan sekitar kalian, ini secara individu, kemudian yang nanti akan kalian realisasikan dengan website. Bu, apakah ini nanti jadi tugas kita, Bu Final? Enggak. Itu bisa jadi. Kalau kalian nanti diskusikan dengan kelompok, ternyata kalian menemukan, ini permasalahan yang bisa diangkat, Bu, untuk tugas kelompok saya. Silakan, nggak apa-apa. Tapi sekarang kan kalian di rumah kalian masing-masing. Carilah apa sih permasalahan yang bisa dilakukan. Misalkan, Bu, ibu saya itu guru SD, Bu, misalkan. Guru SD itu sekarang susah misalkan untuk ngajarnya dan seterusnya. Saya mau bikinkan sistem informasinya, ya silakan, enggak apa-apa. Bu, saya mau bikin raportnya, Bu. Raportnya sekarang mau saya bikin raport online, boleh. Tanya permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Enggak harus kaitannya dengan penjualan tadi misalkan. Harus e-commerce ya, Bu? Enggak. Jadi apapun itu nanti silahkan kalian diskusikan dulu dengan lingkungan sekitar kalian. Di dekat kalian misalkan ada usaha apa UMKM yang kalian mau bantu, nggak apa-apa itu. Ada lagi waktu itu kakak tingkat kalian itu permasalahannya di fotokopi. Jadi dia membuatkan suatu sistem alur fotokopi hanya by kirim email atau by kirim WA, nanti dia akan diantarkan via Gojek atau via apapun itu ke tempat kalian masing-masing. Mungkin kalian permasalahan sebagai mahasiswa yang sering kalau mau fotokopi tengah malam tutup dan seterusnya, besok pagi tugasnya harus dikumpulkan, saya enggak punya printer, Bu, misalnya kayak gitu. Nah, itu permasalahan yang ada di tempat fotokopian. Itu bisa kalian ambil sebagai salah satu topik juga. Misalkan lagi kemarin ada, Bu, saya punya di sini kira-kira tempat wisata, Bu. Ini yang belum digali sama pemerintah kabupaten saya. Boleh nggak ya, Bu, saya bantu untuk promosi tempat wisata ini? Boleh. Bu, saya punya tour and travel, punya orang tua saya, Bu. Dia nggak pernah, belum ada secara websitenya, Bu. Saya mau bantu untuk membuatkan tour and travel tadi supaya nanti pelanggannya bisa dengan mudah pada saat dia akan memesan misalkan, boleh seperti itu.
Bu, orang tua saya punya toko kelontong misalkan. Dia masih secara manual, Bu. Saya mau coba kalau saya daftarkan ke Gojek untuk jualannya mahal, Bu. Saya mau coba bikinkan sendiri misalkan. Oke, nggak jadi masalah. Intinya adalah permasalahan yang ada di lingkungan sekitar supaya kita bisa bantu. Bu, ada orang tua saya punya klinik misalkan, klinik di rumah bikinnya. Belum ada sistem antriannya, Bu. Boleh nggak, Bu, saya bikin sistem antriannya? Jadi nanti orang yang datang nggak usah pakai kertas lagi, Bu. Kita bisa pakai sistem antrian yang digital seperti kayak di bank itu, boleh nggak? Boleh, silakan. Jadi intinya adalah kita mencoba untuk memberikan solusi untuk lingkungan sekitar kita. Itu tugas yang pertama. Setelah dicari temanya, deskripsinya apa, cari kompetitornya sebanyak 3. Udah ada nggak sih? Nggak ada, Bu, ya berarti nggak usah diisiin. Kalau udah ada, nggak apa-apa, malah enak. Jadi kalian nanti bisa membandingkan, oh yang sudah ada ini kelebihannya ini, kelemahannya apa. Nah itu yang akan kalian tuliskan di tugas yang pertama. Di tugas yang kedua, ini kalian terjun ke lapangan nih, berarti cari ke tetangga kalian, sekitar kalian. Melakukan pembahasan terkait teknik pengumpulan data, bisa wawancara, observasi, literasi, sama kuesioner, dipilih salah satu. Kalau yang terakhir, setelah dapat data 1, 2, kalian membuat kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Bu, bentuknya harus tabel seperti ini, Kang? Enggak harus. Kalau mau dibikin tabel seperti ini, oke. Enggak dibuat tabel seperti ini juga enggak jadi masalah. Sampai di sini jelas ya? Kalau gitu saya minta Atfal Kamali, yuk diulang tugas satunya apa, Atfal? Menentukan tema, Bu. Mencari di sekitar kita. Oke, diketik atau tulis tangan? Diketik. Ya, oke. Alga sekarang, yang kedua, Gak? Suruh ngapain, Gak? Masih di mute, Gak? Alga Saputra. Ayo, Alga. Tugas kedua apa? Masih di mute, Mas? Mana ini? Nah, Alga tadi. Tugas kedua. Yes, apa? Ayo, apa ya? Mau phone a friend dulu. Mau phone siapa kamu? Yuk, tunjuklah satu, Gak? Ayo, Gak? Apa, Gak? Tugas 2 apa, Gak? Phone a friend siapa? Ayo, dibantu siapa, Gak? Minta siapa, Gak? Request apa, Gak? Pengumpulan data, Bu. Teknik pengumpulan data. Salah satu ya. Ya. Ya, oke. Sekarang tugas 3. Saya dibantu Dimas Pangestu. Suaranya nggak ada, Dimas. Saya Bu Maya udah lihat Dimas. Sudah ada, Bu. Ada. Oke. Apa tugas ketiga? Oh, tugas 3 itu fungsionalitas dan non-fungsionalitas. Itu fungsi dari mungkin yang tadi katanya admin, terus pemilik, seperti itu. Ya, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Terkait teorinya dulu deh. Bu, kemarin saya bikin dengan waterfall, Bu. Saya masih bingung ini. Nggak apa-apa, silakan.
Saya kasih kesempatan dulu sebelum proses mengerjakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, Bu Mai mau menyampaikan dulu kaitannya dengan... Mau tanya, Bu. Boleh. Muhammad Nuzul. Untuk yang tugas 1 itu, Ya. kompetitornya nggak ada, itu kekurangan sama kelebihan itu nggak usah diisi. Nggak usah diisi. Tapi dipastikan dicari dulu ya. Ya, Bu. Ya, oke. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, next. Ada lagi pertanyaan? Ya, sopo Mohon maaf iki? sebelumnya videonya Muhammad kayaknya Syarif ya? lancar. Nggak apa-apa. Soalnya ini Bu, jaringannya. Yes, nggak apa-apa. Mau tanya mengenai ini pengumpulan laporannya itu dalam Ya. bentuk Word saja apa ada PPT-nya gitu? Nggak usah. Untuk hari ini nggak usah. Ya, hari ini hanya Word semua, berarti laporannya nggak usah di PPT kan. Iya. Terima Yang kasih. Bu. penting di Word-nya ada data diri kalian ya. Untuk penunjang juga, kalau misalkan nanti saya nggak bisa searching by name, di dalam file Word-nya sudah ada. Bu pakai cover bebas, mau pakai cover, mau nggak, terserah kalian. Yang penting ada data diri kalian, nama dan NIM. Kemudian kalian akan melakukan, ada lagi pertanyaan? Permisi Bu, izin bertanya. Hanif, Untuk yang silakan. tugas 2, apakah wajib menggunakan foto? Iya, betul. Kalau kalian melakukan untuk proses yang pertama wawancara, berarti silakan foto, di screenshot, taruh di situ, di dalam Word-nya, observasi juga lingkungannya di foto. Yang ketiga berarti kan itu jurnal atau buku atau apa, silakan di screenshot hasil pencarian kalian. Kemudian yang terakhir adalah kuesioner, berarti kalian pada saat Google Form-nya atau apa bisa di screenshot. Jadi poin yang ketiga, keempat jelas nggak ada muka kalian di situ. Kalau yang 1, 2 berarti kan paling nggak ada karena wawancara ya, kalian nanti ya minta tolong siapa lah untuk minta fotokan atau selfie dulu kan nggak apa-apa ya, bisa. Nggak masalah. Bu harus resmi, enggak. Itu yang tugas. Jelas ya Hanif ya? Jelas Bu. Ya, oke. Yang pertanyaan lain? Saya mau nanya, Bu. Siapa iki? Wahyudian dulu. Untuk wawancara itu harus langsung atau kalau dari video call gitu boleh nggak? Boleh. Dari video call ya di screenshot nanti. Oh, iya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bu, nggak saya telepon ya apa? Bu, nggak ada video call atau chatting ya? Silakan chattingmu di screenshot. Hal-hal kayak gini yang kadang kita lupa. Ini nanti deskripsi itu jadi bagian lampiran kalian. Jadi setiap hal yang kita lakukan, namanya kita kuliah, kita butuh data dan fakta. Nah, hal-hal yang kalian lakukan itu perlu kalian dokumentasikan. Bu, saya orang yang nggak narsir sedunia, Bu. Nggak suka, Bu, saya foto. Khusus untuk ini tugas harus nanti. Skripsi juga harus ya. Nanti kalian taruh di lampiran daripada nanti pengujimu, beneran Tamas ini kamu lakukan itu. Beneran Bu, saya ini kesini dan terusnya kan Bapak Ibu nggak ada buktinya ya. Jadi kan nggak bisa tahu dapat dari mana kalian benar-benar lakukan riset atau enggak. Gitu ya. Jadi untuk tugas dan untuk skripsi ini kita belajar. Bu Maya untuk membiasakan kalian belajar setiap yang kalian lakukan didokumentasikan. Jadi nanti kalian mudah nggak ngulang-ngulang lagi untuk melakukan proses itu. Bu, saya mau rekam, Bu, boleh. Jadi nanti pada saat ujian kalian skripsi, Pak ini loh Pak, saya benar-benar melakukan riset sama petani nih Pak. Jauh ini Pak di pucuk gunung ya Bapak Ibu kan mana tahu itu di pucuk gunung apa enggak ya. Jadi kalau kalian punya bukti ini Pak video saya pada saat ke situ saya harus mendaki gunung melewati lembah jalan kaki dan seterusnya. Kalian dokumentasikan enggak apa-apa itu sebagai bukti kamu. Jadi kalau kamu benar-benar melakukan riset itu dengan sungguh-sungguh. Karena itu tadi ini basicnya adalah riset yang datanya harus benar-benar ada dan real. Untuk pembuktian itu dengan apa ya, dokumentasi itu dengan baik. Jelas ya, Mbak Wahyu. Next tadi ada lagi cowok siapa tadi ya? Berbarengan soalnya. Ya saya Bu. Alif. Untuk detail aplikasi seberapa detail? Semakin detail semakin baik, tapi biasanya kalau kita ketemu klien kan, klien itu masih nggak ngerti tuh sama bahasa-bahasa IT, jadi kita yang nanti mencoba untuk menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Bu, nanti saya sudah bikin sekali, Bu. Saya nanti bikin kebutuhan fungsional, Bu. Pada saat saya nanti ketemu lagi, ternyata ada ganti lagi gitu misalkan.
ya nggak apa-apa. Untuk tahapan belajar nggak apa-apa itu dilakukan. Tetapi nanti pada saat kalian benar-benar di software house, itu benar-benar hitam di atas putihnya itu harus jelas. Kenapa, Bu? Ya programmer dirugikan nanti. Kenapa? Kalau tambah fitur, nambah biaya lagi kan, nambah waktu lagi kan. Nah itu nanti ada hitam di atas putihnya, nanti semester depan kalian akan belajar. Semester 4 dan semester 5 itu ada dokumen yang nantinya kita harus tertulis benar-benar ada MOU-nya. Nah, MOU itu kalau di dunia industri yaitu yang dilakukan. Di luar kontrak itu berarti klien harus bayar. Karena kalau enggak nanti kalian yang dirugikan, ya kita nggak punya bukti itu tadi, sehingga bukti itu tadi yang menjadi kuat bahwa oh saya punya buktinya Pak, Bapak di awal kan hanya minta fitur ini aja sehingga biayanya segini, kalau Bapak nanti menambah fitur ini gitu misalkan ya ada tambahan biaya, tapi untuk sekarang nggak apa-apa, nanti kan kita tahapan belajar dulu. Nggak harus sedetail mungkin, semakin detail semakin baik, karena pekerjaan dari si programmer nanti akan menjadi lebih mudah. Gitu ya, Alif ya. Next question. Permisi Bu, mau bertanya. Saugi Amar, silakan. Kalau dokumentasinya pakai video call gitu boleh Bu? Nggak apa-apa, nanti di screenshot ya. Yang dikumpulkan ke Bu Maya silakan di screenshot. Tapi nanti kalau misalkan kamu pada saat yang saya bilang skripsi itu tadi, ya itu yang nanti ditunjukkan ke pembimbing dan penguji. Kalau untuk tugas ini di screenshot, karena saya mintanya bentuknya doc aja. Oh iya Bu. Yes, Makasih Bu. Ya, sama-sama. Lagi, silakan. Nggak ada terkait tugas. Kalau nggak ada terkait tugas, Bu Maya mau cerita dulu kaitannya dengan kuliah blog. Kuliah blog memang ada beberapa data yang banyak masuk, sehingga yang saya utamakan terlebih dahulu karena akan dilaksanakan minggu depan itu adalah yang semester 2, sedangkan kalian nanti akan dilaksanakan di minggu setelah yang semester 1, sehingga nanti saya utamakan yang semester 1 dulu supaya berjalan. Kemudian nanti data yang terbaru saya akan berikan ke ketua kelas terlebih dahulu. Nanti ketua kelas mohon dicek dulu sebelum diserahkan ke teman-teman anggota kelasnya, seperti itu. Kemudian kuliah blog akan dilaksanakan selama 2 minggu di sini, di kampus nantinya dengan jadwal yang akan diberikan lebih lanjut. Kemudian silakan segera mengurus surat sehat di poliklinik. Poli C, kalau yang dari luar silakan ikuti, luar Jember maksud Bu Maya, silakan ikuti prosedur dari kabupaten kalian masing-masing bagaimana harus keluar atau pindah kabupaten. Seperti itu, harus ada rapid atau bagaimana, disesuaikan dengan masing-masing kabupaten. Jika iya ya silakan dilakukan. Kemudian waktunya hanya 2 minggu saja, seperti itu. Terkait kos dan seterusnya monggo sudah diatur sendiri. Jauh-jauh hari harapannya sudah di sini. Kenapa? Karena banyak kejadian mahasiswa baru mengambil kertas sehatnya di poliklinik pada hari itu juga. Bu Maya pastikan pasti tidak bisa ikut kuliah blog. Kenapa? Karena antrian di poliklinik itu sangat banyak sekali, sehingga harapan saya adalah sehari sebelumnya silakan sudah diurus karena dia berlaku 2 minggu. Masa berlaku surat sehat dari poliklinik itu 2 minggu. Bu, saya boleh nggak Bu mengurus surat sehat dari luar? Boleh, silakan. Tidak harus dari poliklinik. Tapi kalau dari poliklinik Poli J itu gratis. Tapi kalau kalian mengurusnya dari luar ya silakan disesuaikan nanti. Bu Maya nggak tahu pembiayaan masing-masing rumah sakit atau klinik itu berapa. Kemudian yang kedua, pada saat kuliah blog selain itu yang dibawa KHS kalian. Silakan lakukan perwalian dengan masing-masing dosen. Minta tanda tangan dan seterusnya pada saat kuliah blog. Silakan manfaatkan waktu-waktu itu untuk ketemu dengan dosen pembimbing kalian, dosen wali kalian. Untuk apa? Untuk melakukan perwalian. Di printnya silakan rangkap 2, nanti 1 milik kalian disimpan, 1 lagi yang arsip untuk admin. Nanti yang disimpan untuk Bu Indri nanti, seperti itu. Sehingga jangan sampai lupa. Silakan nanti janjian dengan Bapak Ibu dosen wali pada saat kuliah blog. Bu, saya nggak ikut kuliah blog, bagaimana Bu? Nggak apa-apa, silakan lakukan perwalian seperti waktu itu secara online. Tanda tangannya gimana Bu nanti kalau pandeminya sudah selesai. Tetapi untuk yang bisa ikut kuliah blog, bagaimana ya itu tadi?
Mumpung ada kesempatan kalian ke kampus, silakan dimanfaatkan. Ketemu dengan Bapak Ibu dosen di minggu-minggu tersebut untuk minta tanda tangan. Sampai di sini jelas. Kalau ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan kuliah blok dan KHS, silakan ditanya. Bu, saya mau tanya. Ya, Ulfiatun. Kalau misal saya dari luar kota, tapi sudah datang misalkan sebulan lalu sebulan lalu udah di Jember, jadi ngurus surat kesehatannya itu nggak perlu dari kabupaten. Nggak usah, di Polija langsung aja bisa. Ya baik Bu, terima kasih. Ya, tapi jauh-jauh hari ya Mbak ke Polijanya ya, biar nggak antrian. Baik Bu. Ya. Kemudian utamakan kesehatan karena kita bersama-sama dan mengundang massa satu kelas 15 orang juga. Benar-benar nanti kalian membawa masker, kalau ada face shield silakan dibawa seperti itu. Kemudian prosedur cuci tangan di depan kampus juga ada, silakan diikuti. Membawa surat sehat itu pertama kali nanti dengan Pak di depan itu Pak parkir seperti itu. Jadi silakan bawa surat. Bawa surat asli dari klinik atau dari rumah sakit, jangan dari cara-cara yang lain. Kenapa ya? Ini kesehatan demi bersama juga. Karena kalau ada satu yang nanti sudah terindikasi seperti itu, nanti bisa jadi kuliah bloknya nggak akan ada lagi seperti itu. Ya kita sama-sama menjaga lah, saling menjaga. Bu, kalau sudah kena gimana ya, nggak apa-apa, it's okay. Namanya juga pandemi begitu ya. Tapi kita sama-sama saling menjaga supaya segera terselesaikan permasalahan ini, kita bisa berkuliah seperti biasa. Karena Bapak Ibu dosen juga sudah kangen dengan kalian semua, saya rasa kalian juga sudah kangen pingin segera keluar dari rumah ya, dapat uang saku gitu ya. Di rumah terus saya tidak dapat uang ini Bu dari Ibu Bapak ya. Kan kok dari luar biasanya bisa main ke sana kemari ya, dapat uang tambahannya. Nah, jadi semoga ini segera berakhir, sama-sama saling menjaga, bawa maskernya. Kalau misalkan ini bawa minum sendiri, nanti bawa bontot sendiri, nggak apa-apa, disesuaikan. Itu. Ada yang bertanyakan dulu? Jelas? Saya mau tanya. Sudah, ya, bagus, Bahtiar. Kalau mau ke Jember itu apa harus isolasi mandiri di kosan itu? Iya, betul. Kita ikuti protokoler yang dari kementerian, bukan dari kampus sebenarnya, itu dari Kementerian Kesehatan kan sudah menyarankan kita ada lakukan isolasi paling baik itu 14 hari. Tetapi misalkan kalian Bu sedang ada ini ya, it's okay lah seminggu selama tidak ada indikasi gejala ya. Kalau kira-kira sudah ada gejala seperti itu ya silakan dikondisikan dulu untuk tetap stay di rumah. Gimana Mas Bagus? Kalau bikin surat kesehatan 2 minggu sebelum hari H, terus ke Jembernya itu kayak H-2 itu gimana Bu? Yo, Bu, nggak paham Bu. Bikin surat sehatnya dari mana ya? Ya, dari luar Jember. Dari luar Jember. Ya, terus kalau ke Jembernya H-2 gitu, kayak mepet sedikit gitu gimana Bu? Sebenarnya itu kembali lagi ke masing-masing orangnya gitu kan ya. Kembali lagi, kalau kita sesuai dengan protokoler kan kita memang harus 14 hari sebelum berada di sebelum kuliah blok harus sudah ada di sini. Tapi kan Bu Mai juga nggak bisa ya ngecekin. Oke, saya ngecekin Hanif Satrio, misalkan Hanif dari luar Jember saya datangi ke kosnya gitu kan yuk. Bu Mai lah nekoni siji-siji kisah angkatan yuk, kesel gitu kan. Kan saya nggak mungkin seperti itu. Jadi kembali lagi ke masing-masing orangnya sekarang. Kesadaran dari kalian masing-masing bagaimana dalam pandemi ini, kalau kira-kira memang ada kendala di rumah untuk tidak bisa datang ya benar-benar kalian stay di rumah, kemudian ke Jembernya dengan kendaraan pribadi, tidak dengan kendaraan umum, ya silahkan, nggak masalah seperti itu. Ya, makasih Bu. Oke, sama-sama, monggo yang lain. Sudah? Kalau nggak ada, Bu. Ya Dwi Wahyu. Berarti untuk jadwalnya itu masih akan di-update lagi Bu ya? Nggak yang kemarin udah dibagi? Kalau jadwalnya insya Allah seperti yang kemarin itu, cuman untuk pesertanya aja nanti. Karena ada beberapa yang cancel, ada beberapa yang mengajukan tambahan. Sebenarnya pada dasarnya kalau kami adalah kita tidak buka kelas lagi selama di dalam 15 orang satu kelas itu oke. Jadi kemarin untuk semester 3 itu kan ada berapa ya? 8 kelas ya kalau nggak salah ya?
Bener lawan kelas? Lupa Bu datanya. Ya, kalau jadwalnya saya buka aja sekarang, Bung Ade. Kalau jadwalnya insya Allah tidak berubah, sudah seperti itu. Yang semester 3, saya dan Pak Hafid di web, kami sudah berdiskusi kaitannya dengan pembagian jadwal. Saya share dulu. Ya, untuk semester 3, insya Allah sudah seperti ini, atau 2. Iya, ada 8. Cuman ininya ya, nanti kalian masuk K1, masuk K2, K3 itu kan masih sangat ini sekali. Apa maksudnya masih sangat, teman-teman masih banyak yang ganti antara iya dan tidak. Intinya, kalau dari kami adalah, nanti yang merasa K1, K2, K3, K7, sama K8 itu silakan hadir di tanggal 2 sampai tanggal 5 saja. Untuk yang K4, K5, dan K6 itu tanggal 16 sampai 19 saja. Insya Allah mungkin besok atau lusa segera saya fikskan, tidak ada pergantian-pergantian lagi dari teman-teman semester 3. Saya bisa untuk menyampaikan siapa nih yang ada di K1, siapa yang ada di K2, dan seterusnya. Sehingga kalian bisa pastikan, oh saya harus di Jember ini 2 November gitu kan. Saya harus ada di Jember ini tanggal 16, itu kan nanti berdasarkan kamu berapa itu kan. Jadi ininya kalian akan berada di kampus tuh seminggu. Full dari pagi sampai dengan sore. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Kenapa? Karena kami upayakan seharusnya 2 minggu. Ini awalnya adalah misalkan nih K1 di tanggal 2, nanti K1 lagi kalian ada di tanggal 16. Jadi mulai dari jam 8 sampai dengan jam 11. Minggu depannya lagi di tanggal 16 jam 8 sampai jam 11 lagi. Tapi kita upayakan untuk tidak seperti ini. Kenapa? Supaya kalian ke kampusnya nggak usah terlalu lama. Tapi dari pagi sampai dengan sore begitu. Supaya nggak terlalu kalian banyak harus stay di sini 2 minggu. Mungkin yang nggak kos juga bisa di sini hanya 2 minggu. Nggak bolak-balik keluar kampus juga. Hingga kalian tetap stay di kampus. Kenapa Bu Mai bilang Mbak Bontot? Ya itu tadi. Karena kamu di kampus dari pagi sampai dengan sore. Jelas ya, Dwi Wahyu? Ya, oke. Jadi memang, ya, memang 2 minggu. Jatah kalian dari jurusan tuh 2 minggu. Tapi itu tadi, jam 8 sampai jam 11, hanya jam itu aja. Next minggu depan juga sama, jam 8 sampai jam 11 lagi. Kan banyak waktu sisa tuh, kalian di kampus gitu, di Jembernya gitu kan, 2 minggu. Jadi kita mampatkan, kita ganti jadwalnya, jam 8 sampai dengan jam 4 sore ya udah K1 semua. Kita nggak selang-seling itu. Biar kalian hanya stay di kampus nanti hanya seminggu, di Jembernya hanya seminggu. Itu ada lagi? Bu, saya mau bertanya. Ya, Mita. Kalau semisal surat rapidnya itu masa aktifnya, masa berlakunya sudah habis 1 minggu yang lalu, apa masih bisa diperpanjang di klinik? Kamu sudah di Jember atau belum? Sudah di Jember, Bu. Oh, kalau sudah di Jember kan nggak apa-apa. Ya, makasih. Sampaikan aja bahwa kamu sudah berada di Jember, misalkan sudah berapa lama, sampaikan aja. Nanti tinggal ngurus surat sehat aja. Ya, kalau kamu kira-kira di bulan November, jangan sekarang, balik. Kamu bikin sekarang, ayo. Habis di Oktober nanti ya. Nanti kamu ngurusnya ya mendekati November aja. Kan semester 3 masih November, permulaan kuliah bloknya. Sekarang masih belum, Bu, tapi saya sering ke kampus, Bu, ke perpustakaan atau ke apa ya, nggak apa-apa diurus. Tapi kalau misalkan hanya untuk kuliah blok aja, ya berarti nanti kalian ke kampusnya, ngurusnya mendekati November. Biar masa berlaku 2 minggunya masih nggak bolak-balik gitu. Kalau rapid kan kamu sudah masuk di sini kan sebelum ini, so oke, nggak apa-apa. Gitu. Ada lagi? Jelas ya Mbak Mita ya? Iya, jelas, Bu. Ya, oke. Ya, yang lain sampai clear mumpung kita ketemu di semester 3 ini. Kalau nggak ada, Bu Maya akhiri, kalian bisa lanjut untuk proses mengerjakan. Tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Jangan lupa, sebentar lagi jam 10, berarti masuk ke sesi yang kedua presensinya ya, diingat-ingat. Teman satu kelas silakan kan pasti punya grup sendiri tuh. Nah, diingatkan teman-temannya. Supaya nanti kalian bisa
presensi. Nanti pasti sore nih ada lagi. Bu Maya nggak mau saya nerima WA. Bu, saya belum absen. Bu Maya nggak mau ada kayak gitu. Bu, trouble apanya? Harapan saya udah nggak kejadian itu lagi. Itu ya. Oke, kalau nggak ada kita akhiri. Bu Maya minta tolong siapa ya ini Resa Wahyu yuk dipimpin doa. Kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri kuliah pada pagi hari ini, mari kita berdoa agar yang tadi disampaikan oleh Bu Maya dapat kita lakukan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mengakhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.